Samuel, bangunlah hai Samuel, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ingin mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ingin mendengar. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Wah, Tidak luar terasa biasa. nih ya Kak ya, Ya. kita sudah memasuki Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Oke, kita sapa-sapa dulu kali ya adik-adik yang ada di rumah, kita tanya kabar boleh ya? Boleh Boleh. Kak, silakan Iya. Kak. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Dan semangat. Kurang semangat Kak. Kurang ya? Wah, kurang Sekali lagi Kak, semangat ya. sapa Boleh, adik-adik Kak. yang ada di rumah. Iya, silakan Bang Henry dong. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, Ya. ini baru terasa Sudah semangat. Iya. Ya, Suaranya sudah sampai Ya. ke gereja Benar. HKBP. ya. Oke, nah di ibadah pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis ini akan dilayani oleh Bang Bang Henry. Henry Kak Yerni, dan Kak Melpa. Nah, Oke. kita akan bersukacita memuji Tuhan dengan tema minggu ini adalah Anak adalah mahkota orang tua. Wah, langsung kita memuji Tuhan lah, Kak. memuji Tuhan dengan Biasa. lagu kakek-kakek, Kakek, nenek-nenek. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Semua semangat ya. Ayo adik-adik di rumah, semangat ya nyanyikan lagu yang pertama ini. Kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Wah, cantik sekali nih Cantik mahkota yang bener nih kakak Kak Yerni gunakan. hari ini. Pakai mahkota Ternyata bunga-bunga. Kak Yerni, wah pakai bunga, ada mahkota-mahkota itu Kak Mel yang ada di Iya, kepala Kak mahkota Yerni yang membuat bunga-bunga. makin cantik. Cantik. Sesuai tema kita hari ini, Kak, anak adalah mahkota orang tua. Tapi mahkota yang terindah kita dapat dari surga. Untuk adik-adik yang rajin berdoa, rajin ibadah, dan patuh pada orang tua. Nah, ayo kita sama-sama muji Tuhan Ayo. dengan lagu Hey 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 Lihat Saya. Hey 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga karena rajin belajar. Hey 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 lihat saya pakai mahkota, mahkota dari surga karena rajin ibadah. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Hey 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 lihat saya pakai mahkota,
mahkota dari surga. Karena rajin belajar, hei 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 lihat saya pakai mahkota dari surga. Karena rajin ibadah. Oke, baik adik-adik sekalian, karena kita akan memasuki ibadah kita, maka tentu harus ada yang dipersiapkan. Nah, apa aja yang perlu dipersiapkan Kak Yerni dan Kak Melpa? Hati, Oke, hati, Pikiran, pemikiran, lalu dan juga jangan lupa Alkitab. Alkitab. Oke, baik, karena kita sudah mempersiapkan itu semua, maka kita akan siap untuk memuji Tuhan, memasuki ibadah ini dari lagu kita yang ketiga, yaitu Molo hui ngoti sudi. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk ke acara ibadah kita akan berdoa dulu. Jadi semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang telah menjagai kami di dalam tidur kami, dan yang telah membangunkan kami dari tidur kami, dan yang telah membawa kami datang beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu yang rindu datang beribadah kepada Tuhan di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai kami, menjagai kami, mengajari kami di dalam menjalankan ibadah ini. Juga kiranya Tuhan berkenan membukakan kebenaran firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang akan diperdengarkan oleh guru sekolah minggu kami. Tuhan, hadirlah Kau di dalam ibadah ini, memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di atas segalanya ya Bapa, sucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, nah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Feni Naipospos. Untuk itu duduk yang manis, disiapkan hati dan pikirannya.
Untuk itu kita juga akan mengangkat lagu pujian dari buku ND nomor 550, Tangaku Na Met Met. Tangaku na met met hulehon ma tuge baka jai nangin nalo jai sai urupa kunamai tangaki dihomai tangaki dihomai. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kesempatan di ibadah minggu pagi hari ini bersama adik-adik sekolah minggu yang kami adakan secara virtual. Terima kasih ya Tuhan untuk hari indah yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kami roh hikmat agar kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah kehidupan adik-adik sekolah minggu. Berkati hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa kami agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekali lagi dong lebih semangat ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya luar biasa. Kakak berharap semangat kalian semakin bertambah-tambah, semakin meningkat levelnya. Walaupun kita masih saja online, tidak masalah ya. Tidak akan mengurangi sukacita adik-adik di rumah. Baiklah adik-adik, hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita ada tertulis di Amsal 17 ayat yang ke-6. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Mana Alkitabnya? Coba angkatkan. Ya, semuanya sudah siapkan Alkitabnya. Dibuka Amsal 17 ayat 6. Amsal itu ada di kitab Perjanjian Lama. Ayo dibuka ya. Satu ayat saja. Sudah dapat? Oke, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat, oke? Mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Ya, puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita ada di minggu ke-10 setelah Trinitatis. Minggu ke-10 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah kita hari ini adalah anak adalah mahkota orang tua. Anak adalah mahkota orang tua. Baik adik-adik yang terkasih, kalau kita berbicara tentang mahkota, ayo apa yang ada di pikiran kalian? Kira-kira mahkota itu gimana ya bentuknya? Atau mahkota itu siapa sih yang pakai? Nah, coba lihat ini. Ini adalah contoh mahkota. Nah, mahkota ini biasanya dipakai oleh raja ataupun ratu. Ya kan? Nah, kenapa harus raja dan ratu yang pakai? Karena itu adalah lambang atau tanda kehormatan atau tanda kemuliaan. Artinya orang-orang yang memakai mahkota adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dikenal oleh banyak orang. Raja, ratu, kalau mereka pakai mahkota, indah ya? Indah tidak? Apakah kalian mau pakai mahkota? Iya, benar sekali. Kalian pasti pengen ya pakai mahkota. Nah, adik-adik yang terkasih, berbicara tentang mahkota, firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak adalah mahkota orang tua.
Apakah kalian anak-anak? Iya dong Kak, saya masih anak-anak, ya kan? Kita sebagai anak, Kakak Feni juga adalah anak ya, karena Kak Feni juga punya orang tua. Kita sebagai anak adalah mahkota orang tua kita. Hah, gimana caranya Kak? Kok mahkota orang tua? Mahkota itu letaknya di mana adik-adik? Di kepala ya. Orang kalau pakai mahkota ditaruh di kepala. Kenapa di kepala? Kepala itu adalah bagian tertinggi dari tubuh kita, ya kan? Artinya mahkota yang dimaksud di sini anak-anak sebagai mahkota, artinya maka anak-anak inilah yang akan menjadi kebanggaan orang tua. Ya kan? Anak-anak menjadi kebanggaan orang tua. Dengan kata lain, orang tua akan dikenal dari siapa anaknya. Ya, misalnya begini. Ada si Budi, ya kan? Lalu si Budi ini orangnya pintar, sukses, ya kan? Udah besar dapat pekerjaan yang bagus. Lalu datang teman orang tuanya bilang, kalian kenal nggak mama si Budi? Siapa si Budi katanya, ya kan? Itu loh si Budi yang udah berhasil itu. Si Budi yang udah jadi polisi itu. Oh itu mamanya, iya. Itu bapaknya, iya. Nah artinya apa adik-adik? Orang tua dikenal dari anaknya. Orang tua dihormati karena anaknya juga baik, ya kan? Lalu ada cerita yang lain nih, kakak mau cerita dulu ya. Suka kali kakak ini cerita, iya kakak suka cerita. Nah jadi dalam satu sekolah, ya kan, ada namanya si Sabar, ada namanya si Alex, ya kan. Jadi si Sabar ini anaknya sangat tekun belajar, rajin belajar, menghormati orang tua, mengikuti perintah gurunya. Sampai akhirnya dia ini menjadi anak yang juara di kelas, ya kan? Juara di kelas. Lalu setiap ada perlombaan, dia menang. Tapi datanglah si Alex ini, ya kan? Si Alex ini sukanya mengganggu teman, mencontek, melawan orang tua. Aduh, ya kan? Pusing orang tuanya. Lalu pada saat kenaikan kelas, dipanggillah orang tuanya. Orang tua Alex, orang tua siapa tadi satu lagi? Sabar ya, Sabar. Orang tua Alex dan orang tua Sabar ini dipanggillah ke sekolah. Lalu datanglah orang tuanya. Lalu kata kepala sekolahnya, ibu dari si Sabar mendapatkan hadiah karena si Sabar ini anaknya juara. Lalu orang tua si Alex ini mendapatkan laporan bahwa si Alex ini anaknya nakal. Alex ini tugasnya nggak selesai-selesai, nilainya juga jelek, ya kan? Lalu orang tua si Alex pusing. Aduh, kenapa lah anakku begini? Lalu datang orang tua si Sabar. Ya ampun nakku, kamu ini hebat, ya kan? Mamanya senang. Ayo, kira-kira kalian pilih yang mana? Apakah kalian mau jadi seperti Alex atau mau jadi seperti Sabar? Mau jadi seperti siapa? Si Alex? Enggak dong ya, mau seperti si Sabar. Kenapa? Si Sabar ini telah berhasil membuat orang tuanya bangga, membuat orang tuanya senang, tersenyum saat ke sekolah menerima hadiah. Kalau orang tua si Alex malu, sedih. Kenapa anakku begini, ya kan? Nah, adik-adik yang terkasih, berbicara kalau kita dengar ceritanya tadi, cerita kakak tadi, apa yang mau kakak sampaikan adalah kita sebagai anak, tadi firman Tuhan katakan sebagai mahkota yang ada di kepala, tugas kita adalah membuat orang tua kita itu bangga, membuat orang tua kita itu senang. Caranya bagaimana kak? Aku mau loh kak membuat orang tuaku itu senang. Caranya bagaimana ya? Adik-adik coba ingat enggak firman Tuhan yang ada di titah kelima, hukum Taurat titah kelima? Ada yang masih ingat atau udah lupa? Ingat ya, ayo kita ucapkan dulu sama-sama. 1, 2, 3, ya. Hormatilah
ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Supaya lanjut umurmu, artinya umur yang panjang. Umur yang panjang di sini bukan hanya umur saja, tapi rasa bahagia mengikuti kita. Karena doa orang tua dikabulkan Tuhan. Ya kan adik-adik? Maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Bagaimana caranya ya? Apa yang bisa kita lakukan? Adik-adik sebagai murid ya di sekolah, maka tugasnya apa? Belajar dengan baik. Jangan buat pusing orang tua karena tugas tidak selesai. Ya. Di rumah apa tugasnya yang bisa dilakukan? Bantu mamanya sapu, bantu mamanya cuci piring. Mak, aku aja yang cuci piring hari ini ya. Oke. Atau bantu mamanya menjaga adik, boleh juga. Kak, kalau aku di rumah itu bantu mamanya berdoa aja boleh nggak? Boleh. Berdoa juga salah satu menunjukkan sikap bahwa kita menghormati orang tua ya. Lalu apa lagi ya? Apalagi ayo, berdoa udah, membantu di rumah udah, belajar dengan baik sudah. Nah satu lagi, cita-cita. Adik-adik punya cita-cita? Punya dong, semua punya cita-cita. Cita-citanya jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, jadi dokter, jadi arsitek, jadi apa ya? Masih banyak lagi cita-cita ya kan? Yang pasti cita-cita itu sesuatu yang membanggakan orang tua. Nah adik-adik dengan ini juga kalian boleh membanggakan orang tua ya. Misalnya nanti aku udah besar, aku harus bisa mendapatkan cita-citaku, lalu orang tua aku akan bangga. Bisa? Boleh sekali ya. Jadi adik-adik, cita-cita juga menjadi salah satu cara supaya mahkota yang tadi tetap ada di kepala orang tua, ya kan? Tetap ada di kepala, jangan sampai jatuh. Bayangkan kalau mahkota jatuh, rusak dan tak berharga. Maka adik-adik, tugas kita adalah menjaga mahkota itu supaya tetap di atas, supaya tetap terawat. Ya? Boleh? Setuju dengan kakak? Coba kalau setuju angkat jempolnya. Oke, benar sekali adik-adik. Lalu satu lagi yang mau kakak pesankan untuk adik-adik adalah sering sekali kita itu kalau berbicara tentang orang tua berarti bapak dan mama aja. Udahlah kak, aku cukuplah menghormati mama, bapakku. Cukup nggak ya? Nggak cukup, karena orang tua di sini adalah orang yang lebih tua dari kita. Siapa aja yang lebih tua dari kita? Ada kakak, ada abang, ada lagi apa ya, kalau dalam keluarga orang Batak ada namanya opung. Opung itu adalah orang tua dari orang tua kita ya. Orang tua dari mama, orang tua dari bapak itu adalah opung. Lalu ada lagi pak tua. Pak tua itu adalah abang dari bapak kita. Lalu ada uda, adik laki-laki dari bapak kita. Ya kan? Ada bou atau namboru, itu adalah adik perempuan dari bapak kita. Ada tulang, saudara laki-laki dari ibu. Ada tante, saudara perempuan dari ibu. Maka pakailah tutur bahasa itu untuk menunjukkan bahwa kalian menghormati orang yang lebih tua. Horas amang boru, ya kan? Mau kemana namboru? Makasih ya tulang. Nah, manis ya. Enak nggak didengar? Enak dong. Jadi adik-adik, orang tua bukan hanya bapak dan mama ya. Semua yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Paham? Boleh diingat, itu adalah firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Baiklah adik-adik yang terkasih, sebelum kakak mengakhiri khotbah ini, kakak berharap kalian boleh melakukannya. Kalian boleh menjadi adik-adik yang membanggakan orang tua. Ayo sama-sama kita ucapkan sekali lagi ya. Apa bunyi titah ke-5 dengan kuat, kalau bisa didengar sama bapak dan mamanya. Ya, 1, 2, 3.
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari, di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih untuk ibadah virtual yang masih boleh kami lakukan. Biarlah ibadah ini juga boleh berkenan bagi Tuhan. Biarlah Engkau yang membuat firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, di dalam hidup anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak yang menghormati orang tua, yang menghargai dan mengasihi orang tua kami. Ajar dan tuntunlah kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, agar dalam kehidupan kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan juga. Ampuni segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Feni Naipospos. Firman Tuhan mengingatkan adik-adik untuk menghormati orang tua, karena adik-adik kakak sekolah minggu adalah mahkota orang tua. Untuk itu kita angkat lagu pujian dari buku ND nomor 549, Holland Dak Danak. Semua bernyanyi adik-adik. Dak danak na met-metang, Allah na boyaw tu Jesus lah. Molan ibana olo aki, pai masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jako nawon, tungso margogo dak danak mo, bihomo luku pake mai, tau hasangapon digowarni. Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah selesai, kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik.